Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas film berjudul The Weekend Away. Film yang dirilis tahun 2022 ini bercerita tentang kisah liburan dua orang sahabat perempuan yang berubah menjadi petaka. Film dimulai dengan perjalanan taksi seorang perempuan bernama Beth, yang baru saja tiba di Kroasia untuk liburan. Saat ini dia sedang menuju tempat sahabatnya bernama Kate. Ketika tiba di tujuan, supir taksi yang cukup ramah ini memberikan kartu namanya. Dia bernama Zen. Dia menawarkan Beth jika membutuhkan jasanya selama liburan, bisa langsung menghubungi dia. Sesaat kemudian terlihat Kate menemui Beth, dan mengajaknya masuk ke penginapan mewah miliknya. Mereka yang sudah cukup lama tidak bertemu, tampak sangat bahagia, karena akhirnya bisa liburan bersama. Sebagai rasa terima kasih telah diajak liburan, Beth lalu memberikan hadiah kalung kepada Kate. Saat malam tiba, terlihat Beth sedang video call dengan suaminya bernama Rob dan anaknya, untuk sekedar menanyakan kabar, dan mengatakan kalau dia akan keluar makan malam bersama Kate. Mereka berdua pun keluar dari penginapannya untuk ke restoran. Mereka sempat berpapasan dengan Sebastian, si pemilik penginapan. Ketika tiba di restoran, mereka pun banyak berbincang. Diketahui kalau tujuan Beth datang ke sini untuk menemani Kate yang sedang galau karena baru bercerai. Tapi Beth baru bisa menemuinya sekarang. Kate mengatakan walau dia sudah bercerai, tapi dia masih memiliki kartu kredit milik mantannya bernama Jay. Jadi dia akan terus memakainya sampai kartu ini diblokir. Makanya dia mengajak Beth makan malam yang cukup mewah. Saat tagihan datang, ternyata kartu kredit tersebut ditolak. Sedangkan Kate tampak sedang berdebat cukup keras di telepon. Ternyata Jay, mantan suaminya, menelpon dan telah memblokir kartu kredit itu. Jadi dengan terpaksa Kate pun membayar dengan uang pribadinya. Beth sebenarnya ingin segera pulang, tapi Kate mengajaknya pergi ke klub untuk melepas kepenatan. Apalagi mereka sudah lama tidak bertemu, jadi dia ingin merayakannya. Akhirnya Beth mengikuti ajakannya ke klub, dengan menggunakan taksi milik Zen yang pertama mengantarnya. Saat di dalam klub, Kate langsung memesan gin tonic yang sebenarnya tidak diinginkan Beth, karena dia tidak berniat mabuk malam ini. Sesaat kemudian, Kate malah menghampiri dua pria asing di sana untuk bergabung. Dia terus mengajak Beth agar menikmati malamnya di sini, dan sejenak lupakan suaminya. Sebenarnya Beth tidak mau, tapi karena melihat Kate yang begitu happy, akhirnya Beth mau ikut bergabung hanya untuk sekedar mengobrol. Tapi sepertinya semua tidak berjalan sesuai keinginan Beth. Dia pun akhirnya ikut minum sampai cukup mabuk. Hingga tiba-tiba dia tersadar sudah pagi hari dan terbangun di penginapan Kate. Setelah dia keluar dari kamarnya, terlihat begitu sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Beth mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tapi sepertinya dia sangat mabuk, hingga tidak mengingat apapun. Hari semakin siang. Beth makin khawatir karena Kate belum juga kembali. Handphonenya juga tidak dapat dihubungi. Lalu Beth menghubungi Rob dan mengatakan kalau dia mulai khawatir dengan Kate. Karena tidak seperti biasanya dia menghilang tanpa pesan sama sekali. Tapi Rob berusaha menenangkan dan menyuruh Beth untuk keluar bersenang-senang menikmati liburannya. Rob yakin nanti Kate juga pasti akan kembali. Beth coba menemui Sebastian, si pemilik penginapan, untuk menanyakan apakah dia melihat Kate. Sebastian bilang dia tidak melihatnya. Dia malah berbalik menegur Beth, karena sebenarnya dilarang membawa tamu untuk menginap. Jadi dia akan menagih biaya tambahan karena membawa dua lelaki menginap semalam. Merasa masih khawatir, Beth langsung pergi ke kantor polisi. Dia bertemu dengan detektif Pavik untuk melaporkan hilangnya Kate. Tapi saat ditanya apa nama klub yang dikunjungi semalam dan siapa nama kedua pria bersama mereka, Beth tidak bisa menjawabnya, karena dia tidak ingat. Jadi detektif Pavik menganggap ini hanya kepanikan Beth saja, karena terlalu banyak minum semalam. Selain itu, polisi juga belum bisa memasukkannya ke daftar orang hilang, karena belum 24 jam. Beth lalu menghubungi Zen, si supir taksi yang semalam mengantarnya. Beth menjelaskan tentang hilangnya Kate. Lalu Zen pun mengantarnya ke klub semalam yang bernama Blue Parlor. Beth segera menanyakan bartender di sana, sambil menunjukkan foto Kate dan menjelaskan kalau semalam dia bersama dua pria. Tapi bartender ini langsung kabur dan berkata dia tidak ingat apa-apa. Tapi saat itu juga Zen datang
dan langsung menanyakan bartender itu dengan bahasa yang Beth tidak mengerti. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Zen mendapatkan jawaban dari bartender itu. Ternyata kedua pria semalam adalah escort, atau pria sewaan yang bekerja menemani seseorang jika dibayar. Beth menjadi semakin heran, karena dia tidak merasa menyewa mereka. Tapi Beth mulai berpikir, mungkin ini adalah rencana Kate, karena semalam dia terus berbicara ingin membuat dirinya senang. Zen berkata, menurut bartender tadi, kedua pria itu sering datang ke klub ini dengan wanita berbeda-beda, dan kebanyakan bersama turis. Saat di penginapan, Beth kembali menghubungi Rob, dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Tapi Rob kembali meyakinkan Beth, kalau Kate pasti baik-baik saja. Sebenarnya besok adalah jadwal pulang Beth. Tapi karena Kate masih menghilang, dia pun mengubah jadwal pulangnya sampai Kate kembali. Keesokan harinya saat Beth melihat Instagram klub Blue Parlor, dia melihat ada foto kedua pria itu. Dan dia berhasil mendapatkan kontaknya di sana. Lalu Beth menyuruh Zen untuk membantunya menghubungi kedua pria itu. Zen lalu berhasil mengajak janji temu dengan kedua pria itu, dengan berpura-pura akan menyewanya untuk pesta pribadi. Tak lama berselang, terlihat kedua pria itu datang menghampirinya. Tapi saat mereka melihat Beth, kedua pria ini langsung lari dan berpencar. Zen dan Beth mengejar salah satunya. Setelah cukup lama mengejar, akhirnya Zen berhasil menangkapnya. Sambil mengancam, Zen menanyakan di mana keberadaan Kate. Beth juga menanyakan, apakah malam itu mereka membiusnya? Lalu pria ini mengatakan kalau dia hanya mencuri tas milik Kate dan menggadaikannya. Dia juga tidak membius mereka. Pria ini meminta untuk tidak dilaporkan ke polisi, dan dia akan mengembalikan tas itu. Beth akhirnya berhasil mengambil kembali tas dan handphone milik Kate. Lalu dia pun kembali ke kantor polisi. Tapi saat sebelum masuk, Zen minta Beth jangan menyebutkan namanya saat berbicara dengan polisi. Karena dia imigran gelap. Dia takut izinnya dicabut. Ketika di kantor polisi, Kate kali ini ditangani oleh detektif wanita bernama Kovac. Ternyata laporannya kemarin tidak dicatat oleh detektif Pavik yang pertama ditemuinya. Jadi Beth harus menjelaskannya dari awal, sampai dia berhasil mengambil kembali tas milik Kate. Lalu detektif Kovac menyarankan Beth untuk cek tubuhnya. Apakah terdapat zat yang mungkin membiusnya? Dan apakah telah terjadi pelecehan pada malam itu? Kini polisi sudah memasukkan Kate ke daftar orang hilang. Setelah diperiksa oleh pihak rumah sakit, Beth harus menunggu 24 jam untuk mengetahui hasilnya. Kemudian Beth mencoba menghubungi Jay, mantan suami Kate. Tapi dari keterangan Jay, dia sudah lama tidak berhubungan dengannya. Beth jadi heran, karena terakhir Kate mengatakan dia berbicara di telepon dengan Jay, terkait kartu kreditnya yang diblokir. Tapi Jay membantah itu, karena semua komunikasinya melalui pengacara, dan dia juga tidak pernah memberikannya kartu kredit. Tapi di akhir kata Jay meyakinkan Beth, kalau Kate memang suka jadi pusat perhatian, jadi kemungkinan besar dia hanya sedang main-main sekarang. Ketika Beth kembali ke penginapan, ternyata di sana sudah ada Sebastian, yang mengatakan kalau masa sewanya telah habis. Jadi Beth harus segera keluar saat ini juga. Melihat Beth yang sedikit bingung, akhirnya Sebastian menawarkan kamar di basement, dengan harga yang lebih murah. Beth pun menerimanya. Pada malam hari Beth berencana mencari informasi baru bersama Zen. Tapi baru saja dia ingin berangkat, tiba-tiba dia dikagetkan oleh kehadiran Rob. Terlihat Rob cukup kesal melihat Beth bersama Zen. Kemudian Zen pun meninggalkan mereka berdua. Beth lalu menceritakan semua yang terjadi kepada Rob. Tapi di tengah pembicaraan, polisi menelpon Beth dan mengatakan kalau telah ditemukan mayat dengan ciri-ciri mirip Kate. Mereka berdua pun pergi melihatnya. Dan benar saja, itu adalah Kate. Saat ini Kate dinyatakan meninggal akibat tenggelam. Polisi masih harus melakukan otopsi untuk memastikan apakah Kate dibunuh atau hanya tenggelam. Keesokan harinya Rob harus kembali, karena dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Jadi Beth kembali sendirian sekarang. Dia lalu bertemu dengan detektif Pavik, yang mengatakan kalau Kate tidak masuk dalam investigasi pembunuhan. Dia dinyatakan meninggal dalam keadaan tenggelam. Kemudian Beth meminta melihat Kate untuk yang terakhir kalinya. Saat tiba di sana,
Dia meminta detektif Pavik meninggalkannya sebentar, karena dia ingin bersama dengan Kate. Tapi ternyata Beth membawa handphone milik Kate, dan menggunakan wajahnya untuk membuka handphone tersebut. Beth lalu segera ke toilet untuk melihat handphone Kate. Terlihat banyak telepon dari seseorang, yang tertulis dengan nama handyman atau tukang. Beth yang penasaran langsung coba menghubungi nama tersebut. Betapa kagetnya Beth. Ternyata dia terhubung dengan kotak suara milik Rob. Jadi kontak yang bernama handyman ini adalah Rob. Dia lalu melihat isi chat mereka berdua. Terlihat Beth tak kuasa menahan kesedihannya. Ternyata selama ini mereka berdua telah berselingkuh di belakangnya. Setelah dari sana, Beth langsung menuju kantor polisi untuk diinterogasi. Karena di dalam tubuh Kate ditemukan banyak kandungan kokain dan zat ketamin tingkat tinggi. Dan hasil tes dari tubuh Beth juga menunjukkan kalau ada zat ketamin. Tapi Beth langsung bersikeras kalau dia tidak memakai narkoba. Dia yakin kalau malam itu dia dibius oleh kedua pria yang bersamanya. Tapi detektif Kovac sudah mengkonfirmasi kepada dua pria itu. Dia tidak pernah memberikan zat ilegal apapun kepada Kate ataupun Beth. Kedua pria ini tidak pernah punya catatan kriminal. Apalagi pada saat waktu kematian Kate, kedua pria tersebut memiliki alibi yang kuat. Karena mereka naik taksi setelah keluar dari penginapan mereka. Dan itu sudah dikonfirmasi pada pihak taksi. Kini detektif Kovac kembali bertanya kepada Beth. Apakah mereka bertengkar pada malam itu? Karena pada saat polisi menanyakan orang di klub itu, beberapa orang melihat mereka terlihat cekcok. Beth mencoba mengingat kejadian malam itu. Dan dia yakin kalau tidak ada perdebatan di antara mereka. Tapi polisi malah curiga. Karena pernyataan Beth seperti berubah-ubah. Dia pernah mengatakan tidak ingat sama sekali kejadian malam itu. Tapi sekarang malah dia ingat kalau dia tidak berdebat. Polisi pun menahan paspor Beth agar dia tidak pergi untuk sementara waktu. Sesampainya Beth di penginapan, dia pun langsung menghubungi Jay. Ternyata selama ini Jay sudah mengetahui hubungan antara Kate dan Rob. Tapi dia tidak memberitahu Beth, karena saat itu dia sedang di masa akan melahirkan. Menurut Jay, Kate melakukan perselingkuhan itu karena ingin balas dendam terhadap dirinya, yang dulu pernah menyelingkuhinya. Beth yang mendengar semua itu menjadi makin sedih, karena dia merasa sangat bodoh tidak menyadari ini semua. Beth lalu menemui Zen, untuk sekedar curhat dan menceritakan semuanya. Dia juga mulai berasumsi, jangan-jangan dari awal Kate berusaha membiusnya, agar dia bisa berhubungan dengan pria sewaan itu. Hingga akhirnya Rob punya alasan meninggalkan dirinya. Mendengar seluruh keluh kesah dari Beth, Zen bertanya, kenapa dia tidak mencurigai dirinya sebagai pelaku. Beth hanya berkata kalau dia percaya pada instingnya. Pada malam harinya Beth mendapat telepon dari Rob, yang sebenarnya ingin mengabarkan tentang anak mereka. Tapi Beth langsung menanyakan tentang perselingkuhannya dengan Kate. Awalnya Rob mengelak, tapi karena merasa Beth benar-benar mengetahuinya, dia pun langsung segera meminta maaf dan mengajak Beth untuk pulang, agar bisa membicarakan semuanya secara langsung. Tapi Beth tidak bisa pulang, karena paspornya sedang ditahan oleh polisi. Pada pagi harinya Beth dikagetkan dengan kedatangan polisi, yang membawa surat penangkapan untuk dirinya atas kasus pembunuhan Kate. Ketika di ruang interogasi, polisi menunjukkan foto Beth dengan Zen saat di restoran. Jadi Zen ternyata anggota Albania yang terorganisir dalam perdagangan manusia. Dan saat ini Beth dituduh telah menyewa Zen untuk membunuh Kate. Karena polisi juga telah mengetahui tentang perselingkuhan Rob dan Kate. Tapi Beth tidak langsung ditahan, karena dia meminta untuk didampingi pengacara. Ketika Beth kembali ke penginapan, dia dikagetkan oleh Zen yang sudah ada di kamarnya. Zen menjelaskan kalau dia tidak terkait dengan anggota geng seperti yang dikatakan polisi. Itu semua hanya salah paham. Dia juga tidak membunuh Kate. Karena saat malam kejadian, Zen terus mengemudi, dan itu semua terlihat di aplikasi taksi miliknya. Mendengar penjelasan itu, Beth pun mempercayainya. Setelah Zen pergi, Beth terus berpikir tentang permasalahannya ini. Dia mulai bertanya-tanya, dari mana polisi mengetahui tentang perselingkuhan Rob dan Kate. Lalu Beth ingat, kalau dia pernah berdebat dengan Rob saat teleponan di kamar ini. Dan detektif Pavik pernah memberikan kartu nama kepada Sebastian. Merasa curiga dengan Sebastian, Beth pun mulai mencari apakah ada penyadap di kamarnya. Dan benar saja, ternyata di balik cermin telah terpasang sebuah kamera kecil. Beth segera keluar dari kamarnya, dan saat itu dia bertemu dengan Sebastian.
Tapi Beth tidak langsung menanyakannya, melainkan Beth secara diam-diam mengambil kunci ruang kerja miliknya. Saat Sebastian pergi, dia pun segera masuk ke dalam ruang kerja miliknya. Betapa kagetnya Beth. Ternyata selama ini Sebastian telah memasang kamera tersembunyi di setiap kamar. Beth lalu segera mencari video rekaman kamarnya saat malam Cat menghilang. Ternyata benar, kedua pria itu tidak berbuat aneh-aneh terhadapnya. Mereka hanya mengambil tas milik Cat, lalu berlari meninggalkan kamar. Cat yang menyadari itu, langsung segera berlari mengejarnya dengan menggunakan taksi. Beth lalu mencatat nomor taksi yang digunakan. Lalu terlihat kembali Cat diantar oleh mobil biasa. Tapi belum sempat mencatat nomor platnya, tiba-tiba terdengar suara Sebastian yang telah kembali. Beth pun langsung berusaha kabur. Sebastian yang terus menahannya, tanpa sengaja didorong oleh Beth sampai pingsan. Setelah berlari keluar, ternyata Zen masih di sana menunggunya. Mereka berdua pun pergi dari sana, dan langsung menuju pool taksi. Dengan modal nomor plat yang dicatat tadi, Beth berhasil menemui supir taksi yang mengantar Cat pada malam itu. Si supir ini mengatakan, kalau pada malam itu, dia mengantarkan Cat ke kantor polisi. Tapi anehnya tidak ada laporan tentang hilangnya tas milik Cat. Mungkin polisi mengabaikan laporan itu. Seperti saat pertama Beth melaporkan hilangnya Cat. Mereka pun memutuskan pergi dari sana. Tapi saat itu juga, polisi sudah berdatangan dan menyergap mereka. Ternyata saat ini Beth sudah masuk dalam daftar buronan. Ketika Beth melihat mobil Pavik, dia teringat dengan rekaman video tadi. Plat mobilnya sama dengan yang mengantarkan Cat pulang. Karena tak mau ditangkap, mereka pun langsung berlari. Di tengah pelariannya, Beth mengatakan kepada Zen, kalau kemungkinan besar Paviklah pelakunya. Karena dia melihat dari video, mobil Pavik mengantar Cat pulang pada malam itu. Lalu Zen menyuruh Beth menemui pengacaranya, sedangkan dia akan mengalihkan polisi yang sedang mengajar mereka. Beth segera kabur dari sana. Tapi sayangnya Pavik melihat Beth. Dia pun terus mengejarnya. Saat sudah terpojok, Beth mengatakan kalau dia tahu Cat telah dibunuh olehnya. Pavik yang tidak terima terus meneriakinya dan mengguncang tubuh Beth. Tapi Kovac datang dengan menodongkan pistol ke Pavik, hingga membuatnya kaget dan tergelincir hingga jatuh kemudian meninggal. Setelah kejadian itu, Beth yang berada di kantor polisi dijelaskan oleh detektif Kovac kalau hasil rekaman CCTV di trotoar menunjukkan Pavik pada malam itu mengantarkan Cat pulang. Jadi kemungkinan besar Pavik membunuhnya, akibat rayuannya ditolak oleh Cat. Karena memang sebelumnya, Pavik pernah mendapatkan laporan pelecehan terhadap wanita. Tapi wanita yang melaporkan tiba-tiba mencabut laporannya. Kemungkinan karena diancam Pavik. Dan dari hasil otopsi juga bisa diasumsikan, Pavik memukulnya di bagian belakang kepala, lalu membuang tubuhnya ke laut dalam keadaan masih hidup. Kovac juga mengatakan, kedua pria sewaan itu memang membius mereka berdua dengan ketamin, karena polisi menemukan zat itu di rumahnya, dan mereka juga telah mengakuinya. Tapi karena Cat memakai kokain, jadi itu menetralkannya. Makanya Cat bisa tetap sadar pada malam itu. Akhirnya Kovac mengembalikan paspor milik Beth. Setelah itu Beth pergi, dan memeluk salam perpisahan dengan Zen. Kini terlihat Beth sudah kembali. Dia sedang mengantar anaknya ke rumah Rob. Walau hubungan mereka belum baik, tapi terlihat Rob masih terus meminta maaf agar bisa kembali bersama Beth. Tapi Beth malah menanyakan di mana kunci cadangan mobilnya. Rob berkata kalau kuncinya ada di kantong jaket. Saat Beth merogoh kantong jaket, dia malah menemukan bagian kalung yang sempat dia berikan kepada Cat. Saat itu juga Beth langsung masuk ke kamar mandi. Dia begitu terkejut, hingga tak sanggup menahan kesedihannya. Setelah menenangkan diri sejenak, dia pun langsung menelpon Kovac untuk memberitahukan penemuannya itu. Tapi dari luar Rob terus memanggil Beth. Dia pun keluar dengan pura-pura tenang dan mengajak Rob untuk minum teh bersama. Saat duduk bersamanya, Beth langsung berkata, kalau dia tahu pembunuh Cat bukanlah Pavik, melainkan Rob. Rob yang mendengar pernyataan Cat langsung terkejut dan tertawa. Tapi Beth langsung mengatakan, penerbangan menuju ke sana hanya 2 jam, dan itu dengan mudah untuk dicek. Beth juga langsung menunjukkan bagian dari kalung Cat. Akhirnya Rob pun mengakuinya. Dia mengatakan itu hanya kecelakaan.
karena Kate terus memohon agar dirinya bercerai dan hidup bersamanya. Hingga terjadilah semua itu secara tidak sengaja. Tapi itu semua adalah alasan yang dibuat Rob. Karena pada kenyataannya, malam itu Kate sudah ingin menghentikan hubungannya dengan Rob. Dia merasa itu adalah kesalahan terbesarnya, dan ingin mengatakan sejujurnya kepada Beth. Tapi Rob yang kesal karena masih ingin bersama Kate, langsung memukulnya hingga kepalanya terbentur dan jatuh. Rob lalu pergi meninggalkannya, dalam keadaan tenggelam, yang sebenarnya masih bisa tertolong. Rob yang merasa tidak bisa berbohong lagi, langsung menahan Beth agar tidak melapor polisi. Tapi semua itu sudah terlambat, karena telepon dengan Kovac ternyata masih tersambung. Dan semua pembicaraan Rob sudah direkam. Kini polisi sedang dalam perjalanan. Saat itu juga Rob langsung marah. Tapi Beth berhasil memukul Rob hingga terjatuh, dan langsung pergi meninggalkannya. Dan film pun berakhir.